wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkia Apriliana dengan NIM belakang 012. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pengusaha bakso yang terkenal di Sumatera Barat. Assalamualaikum Mbak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita udah saling kenal ya, tapi saya perkenalkan dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatkia Apriliana. Saya di sini berterima kasih kepada Mbak Agi telah mau saya wawancarai terkait dengan usaha bakso yang sudah terkenal di Sumatera Barat. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menginspirasi Anda untuk memulai bisnis ini? Inspirasi saya itu berasal dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi saya melihat ada kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam pasar. Nah, saya ingin memberikan solusi melalui produk atau layanan saya. Gitu, Mbak. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak Anggi, bagaimana awal perjalanan Anda dalam membangun bisnis ini? Lebih tepatnya itu tantangan apa yang pertama kali dihadapi? Awalnya itu saya menghadapi banyak masalah ya, contohnya dalam pendanaan, kemudian membangun tim-tim yang solid nih, kemudian untuk mendapat kepercayaan sama dari pelanggan seperti itu, karena bisnis yang baru itu menurut saya itu tantangan yang berat ya. Untuk pemecahan masalahnya sih, apa masalah terbesar yang pernah Mbak Anggi alami dalam bisnis ini dan bagaimana cara mengatasinya? Salah satu masalah terbesar yang pernah saya alami itu ketidakstabilan pasar yang memengaruhi pendapatan bisnis nih. Jadi untuk mengatasinya saya mulai melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan efisien operasional. Begitu kurang lebih. Strategi apa sih untuk menghadapi persaingan di industri itu? Biasanya itu saya dan tim itu fokus pada keunikan produk dan layanan yang sudah ada yang kita tawarkan. Jadi kami berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dan memberikan nilai yang terbaik kepada para pelanggan. Seperti itu. Jadi selanjutnya, ini tentang proses berpikir kreatif dan kritis ya Mbak Anggi. Bagaimana cara Mbak Anggi tetap kreatif dalam menciptakan solusi untuk masalah yang dihadapi dalam bisnis? Saya sendiri tuh selalu mendorong diri saya dan tim pekerja itu untuk berpikir luar kebiasaan dan mencari inspirasi dari berbagai sumber. Jadi kami sering mengadakan sesi brainstorming dan bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal yang lain untuk mendapatkan perspektif-perspektif yang baru seperti itu. Bagaimana sih Mbak Anggi melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan yang kritis gitu? Biasanya itu saya percaya ya bahwa keputusan yang baik itu sering kali berasal dari diskusi yang melibatkan banyak sudut pandang. Oleh karena itu, saya melibatkan tim dalam setiap tahap pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal yang berdampak besar bagi bisnis saya sendiri. Jadi gitu ya. Ini dalam bisnis kan ada up and down nih. Dapatkah Mbak Anggi menceritakan saat dimana bisnis Mbak Anggi mengalami penurunan dan bagaimana Mbak Anggi bangkit dari situasi tersebut? Iya, pada saat itu ada ya satu masa di mana kami itu mengalami penurunan karena perubahan tren pasar. Jadi kami menyadari bahwa produk kami tidak lagi relevan bagi sebagian besar pelanggan nih. Jadi gimana caranya kita itu bisa bangkit, kami melakukan riset pasar, kemudian memperbarui produk yang sudah ada dan menyesuaikan strategi sesuai dengan pemasaran yang ada saat itu. Jadi lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini, seperti itu.
saat-saat itu, di saat-saat sulit itu? Ya, saya selalu ingat ya tujuan dan motivasi saya dari awal itu saya mulai bisnis itu apa, kemudian dampak-dampak positif yang bisa saya ambil itu apa. Kemudian selain dukungan dari diri sendiri, dari tim, itu juga ada dukungan dari keluarga yang sangat-sangat membantu saya dan itu sangat memotivasi sekali. Satu kali lagi nih, nasihat untuk mahasiswa yang pemula seperti saya itu apa sih yang ingin memulai bisnis? Apa ya? Ya mungkin jangan pernah takut untuk mencoba dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada, baik dari masalah yang kecil maupun besar ya. Jadi kita itu harus memulai dari hal-hal yang kecil, jangan terburu-buru untuk gimana ya? Untuk kita pengen sukses gitu, karena sukses itu tidak dihasilkan dengan cara yang biasa-biasa saja, itu harus dengan cara yang luar biasa. Jadi fokus pada proses, karena pengalaman dan pelajaran yang didapat selama berproses itu sangatlah berharga bagi kehidupan kita. Seperti itu. Oh ya, itu kurang satu lagi. Keterampilan apa sih yang menurut Mbak Anggi sangat penting untuk keberhasilan dalam dunia bisnis itu? Nah, dalam dunia bisnis tuh pastinya itu yang pertama menurut saya itu ada keterampilan komunikasi, kemudian kepemimpinan nih ya. Selain itu juga kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat. Jadi gimana caranya kita itu bisa bersosialisasi dengan baik, kemudian kita bisa berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah juga. Nah, itu menjadi kunci keberhasilan dari sebuah bisnis. Itu yang saya alami, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi itu ya. Oh, baik. Itu saja Mbak Anggi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Ya, saya. baik. Terima kasih kembali. Jadi ini sangat sangat bagus sekali untuk kita mahasiswa yang baru memulai untuk berbisnis. Siap. Jadi Semangat selalu. terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Mbak Anggi Ya, dan sekian. ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan wawancara ini adalah bahwa perjalanan seorang pengusaha sukses penuh dengan tantangan, mulai dari keterbatasan pendanaan, kesulitan membangun tim, hingga persaingan ketat di pasar. Namun, dengan tekad kuat, kreativitas, dan kemampuan dalam berpikir kritis, mereka berhasil mengatasi berbagai rintangan. Pengusaha ini juga menekankan pentingnya inovasi dan membangun hubungan baik dengan pelanggan sebagai strategi untuk menghadapi persaingan. Selama masa-masa sulit, dukungan dari lingkungan sekitar serta tujuan yang jelas menjadi motivasi kuat untuk terus bertahan dan bangkit. Sebagai pesan untuk mahasiswa atau pemula, pengusaha ini menyarankan agar mereka berani memulai, tidak takut gagal, dan terus belajar dari proses yang ada. Keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan adaptasi adalah hal-hal yang perlu dikembangkan untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Jadi, itu akhir dari wawancara saya tadi dengan Mbak Anggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.